Halo, selamat sore pemirsa. Inilah Kilas Nusantara edisi COVID-19 Jumat 30 Oktober. Menemani aktivitas sore Anda, mari simak informasi terkini mengenai penanganan COVID-19 dari berbagai penjuru tanah air. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto menegaskan vaksin COVID-19 terjamin keamanannya dan sesuai dengan prosedur BPOM sebelum dilakukannya vaksinisasi kepada masyarakat. Kemudian di hari libur panjang ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat melakukan tes cepat secara acak dari ribuan wisatawan yang memadati kawasan wisata Lembang. Sedangkan warga di Dusun Bugangan, Kabupaten Magelang menggelar syukuran dengan nasi tumpeng atas kesembuhan 2 warga dari COVID-19. Solidaritas dan kepedulian antar sesama warga ini karena program Jogo Tonggo yang diluncurkan Gubernur Jawa Tengah. Dan berikut Kilas Nusantara edisi COVID-19 selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang sekaligus sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto menegaskan, peredaran dan vaksinasi COVID-19 yang akan dilakukan di tanah air sesuai dengan prosedur Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM. Dalam video yang dirilis pada Jumat 30 Oktober, Erlangga menyebut untuk memastikan vaksin tersebut benar-benar aman, BPOM tak hanya melakukan kunjungan audit ke China, namun juga akan kembali melakukan serangkaian kunjungan ke sejumlah negara produsen vaksin. Dengan demikian, masyarakat tak perlu khawatir akan keamanan vaksin yang akan diadakan di tanah air, karena mulai dari bahan baku, cara pembuatan obat yang baik, hingga protokol uji klinis diperiksa langsung oleh BPOM. Jadi beberapa lokasi produksi juga dilihat, sehingga cara pembuatan obat yang baik, kemudian protokol daripada clinical trial, sehingga tentu utamanya adalah untuk keselamatan, aman, dan efektif. Jadi kalau seluruh persyaratan itu terpenuhi seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, baru kita bisa lakukan imunisasi dengan perencanaan yang matang. Erlangga menambahkan pemerintah akan melakukan pengadaan vaksin dari sejumlah negara yang telah selesai diuji klinis pada bulan Desember sebanyak 3 juta vaksin. Serta bahan baku juga akan didatangkan untuk diproduksi di Bio Farma dengan jumlah setara dengan 15 juta vaksin. Dari Jakarta, Cahya Sari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Guna mengantisipasi terjadinya klaster penyebaran COVID-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat bersama pengelola tempat wisata menggelar tes cepat secara acak terhadap para wisatawan. Para calon wisatawan yang reaktif tidak diperbolehkan memasuki kawasan objek wisata dan akan mendapatkan penanganan lanjutan berupa tes usap. Pengunjung itu merasa lebih aman ya karena ada tes rapid gratis sukarela ini. Karena samplingnya itu dari pengunjung itu mereka mungkin sekitar 100 sampai 300-an samplingnya untuk pengunjungnya. Jadi mereka juga partisipasi ke tes rapid gratis ini lumayan antusias juga mereka gitu. Pak, kalau itu ntar langsung dari pihak Dinkesnya akan istilahnya tidak memperbolehkan masuk dan mereka akan langsung mungkin diproses dibawa untuk ke puskesmas untuk tindakan selanjutnya. Kepadatan kendaraan terjadi di sepanjang Jalan Raya Bandung-Lembang Jumat 30 Oktober. Kepadatan dimulai dari Jalan Eldorado Bandung sepanjang 2 km menuju sejumlah tempat wisata di kawasan Lembang. Kepala Bagian Operasi Satlantas Polres Cimahi, Ibtu Erin mengatakan pihaknya memberlakukan sistem buka tutup jalan dan pengalihan arus melalui jalur alternatif ke arah Parongpong melalui Jalan Sersan Bajuri. dari antisipasi kita dari jajaran Satlantas Polres Cimahi, mulai dari kemarin tanggal 27 kita sudah tempatkan plottingan personil sebanyak 46 personil dari jajaran Satlantas Polres bergabung dengan dari lalu lintas Polsek Lembang demikian.
Kepadatan jumlah wisatawan di sejumlah objek wisata Lembang diprediksi akan kembali naik pada Sabtu dan Minggu. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Mardian Syah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tim Jogotongo bersama warga di Desa Terasan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menggelar syukuran setelah 2 warganya dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sukacita seluruh warga terhadap pasien yang sebelumnya menjalani isolasi mandiri selama 14 hari dan dinyatakan telah sembuh dari COVID-19. Strategi program Jogotongo yang diluncurkan Gubernur Ganjar Pranowo menumbuhkan hasil yang maksimal dalam penanganan COVID-19 di Jawa Tengah. Selain gencar mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan, Jogotongo juga menumbuhkan solidaritas dan juga menggalang kepedulian masyarakat. Kepala Desa Terasan menyebut wujud kepedulian warga dalam program Jogotongo salah satunya seperti bahu-membahu menyediakan makanan bagi pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri. Selama ini ketika ada warga kami yang isolasi mandiri dan Jogotongo ya memberi pengertian kepada masyarakat sekitar, memberi pengertian kepada yang bersangkutan supaya tetap bersemangat dan supaya tetap menjaga jarak, mematuhi protokol supaya semuanya bisa nyaman dan segera sehat kembali. Salah satu warga yang menjadi pasien sembuh dari COVID-19 mengaku senang bisa kembali beraktivitas. Selain itu, dirinya juga berterima kasih kepada warga dan juga tim Jogotongo yang telah memberikan semangat dan motivasi pada dirinya sehingga bisa sembuh dari COVID-19. Saya berterima kasih kepada Jogotongo dan semua pemerintah yang telah memberi semangat dan motivasi kepada saya sehingga saya sembuh dari penyakit COVID-19. Program Jogotongo yang digagas Gubernur Ganjar Pranowo adalah gugus tugas paling terdepan yang berada di tingkat rukun warga RW dan mampu mencegah kasus COVID-19 di Jawa Tengah, sehingga penanganan COVID-19 di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Magelang berjalan dengan baik. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya pemirsa, libur panjang bukan berarti kita juga libur dari menaati protokol 3M. Jangan lelah untuk selalu kenakan masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak fisik. Mari kita saling melindungi diri dan keluarga kita dengan bijak memanfaatkan libur panjang. Kilas Nusantara edisi COVID-19 akan kembali hadir besok sore pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.